Aku udah baca semuanya. Jadi kamu nolak Rizky karena aku. Terus aku harus bahagia di atas penderitaan kamu. Seenggaknya, kalau kamu nerima Rizky, hati yang terluka tuh cuma satu. Aku. Tapi sekarang, semua orang terluka. Git, bisa tolong bantuin aku nggak? Aku agak kerepotan nih bawanya. Nge-tweet aja. Kan biasanya kalau ada masalah, pasti nge-tweet kan? Lu sama Nadine kenapa sih? Tapi Gita yang sekarang yang kayak gini. Gita yang bosan sama air mata, juga cinta. Apalagi yang penuh sama rahasia. Gue gak percaya gitu. Gue tahu lo, lebih dari gue tahu diri gue sendiri. Gue mau ngasih tahu lo bahwa gue terus fight buat perasaan gue ke Gita. Sekarang kita semua udah tahu perasaan kita masing-masing. Dan jujur Ki, aku emang masih sayang sama kamu. Aku juga masih sayang sama kamu. Sayang banget. Tapi rasanya nggak bener kalau kita berdua bahagia, sementara Gita. Kita udah gak ada impian lagi buat bareng. Git, please jangan lakuin kayak gini. Kita ini kan sahabat kan Git. Jangan ngomong hal itu lagi di depan gue. Gue bukan sahabat kalian lagi. Seperti halnya semua benda yang memiliki bayangan, hati kecil kita pun punya sisi kelamnya yang akan muncul ketika kita tidak lagi bisa mendengarkan logika dan nurani. Ki, kenapa semuanya bisa jadi kayak gini sih? Maafin aku, Nat. Ini semua karena keegoisan aku. Kalau aja aku tahu bakalan ini terjadi, aku nggak akan pernah jatuh cinta sama kamu, Ki. Oh, jadi lo lebih ngerti Nadine ya? Gue aja yang dibilang sahabatnya, dibohongin mentah-mentah. Sementara lo yang baru kenal sama dia bisa jujur sama lo. Percuma ya, ngomong sama orang kayak lo. Sorry Din, sorry Ki. Gue terpaksa ngelakuin semua ini biar kalian ngebuka hati kalian masing-masing tanpa memperdulikan perasaan gue. Maafin gue, Ki. Maaf ya Din, Ki, gue ambil resiko ini. Meskipun kalian akan anggap gue jahat. Sepuluh tahun lagi berarti kita harus terus sama-sama. Gak 10 tahun doang, Git. Tapi selamanya. 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 Yeay. Atau kalau kalian lapar, bisa langsung dimakan deh kayak Gita. Oh, Nadine malu tahu. Aku berdoa
Semoga persahabatan kita abadi, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, sahabatan selamanya ya. Yuk, pulang. Kita selamanya sahabatan kan, Din? Iya, Git. Kita selamanya sahabatan kok. Apa sekarang persahabatan kita akan hancur selamanya, Git? Maaf, gue harus keluar dari grup. Semoga 10 tahun lagi aku bisa keliling dunia. Minimal 10 negara bareng Rizky. Semoga Rizky dan Gita bisa bersama sampai kakek dan nenek. Semoga suatu hari aku akan menikah dengan Nadine. Punya rumah sendiri sebelahan sama rumah kita. Kita akan bareng terus sampai tua. Nih, sekarang bunga mawar yang gak layu-layu. Biar persahabatan kita gak layu-layu, bisa selamanya tuh. Nadine, kamu mau gak jadi pacar aku? Sorry, Ki. Aku nggak bisa. Git, ini strawberry yang aku kasih kamu kan? Mulai sekarang, gue akan hidup tanpa kalian. Jadi kalian harus hidup tanpa gue. Kak Gita, ada Kak Dimas nih. Kak, Git. udah tidur kali ya Kak? Ya udahlah. Mungkin emang udah tidur beneran, Cik. Kak, belum tidur Kak? Belum, tadi habis dengerin lagu pakai earphone. Pantesan aja nggak denger. Yaudah, Kak Dimas, udah kan? Git, lo tadi siang ke perpus. Kok gue nggak lihat lo ya? Tadi gue ke perpus daerah, soalnya kan buku yang gue cari di perpus kampus nggak ada. Ya udah. Oke, lo ikut gue aja yuk. Mau kemana? Ikut gue aja. Bentar, tas gue. Git. Git. Lo kalau lagi pusing jangan di kamar terus. Sumpek nanti. Karena kalau ruangannya sempit itu bisa bikin pikiran lo tambah gak karuan lagi. Kenapa hari ini ada apa lagi? Jangan bohong sama gue, Git. Dim, gue masih punya privacy kan?
buat ngeceritain semuanya. Iya. Cuma gue minta kalau lo lagi sama gue lo jangan mikirin orang lain ya. Gue janji mulai sekarang siapapun yang bikin lo galau, bikin lo sedih, bikin lo nangis, whatever. Gue bakal berusaha untuk bikin orang itu keluar dari pikiran lo. Even kalau orang itu Rizky. Kalau semua orang di dunia ini ninggalin gue, emangnya lo bakal tetap stay buat gue? Pasti. Dim, lo terlalu baik buat gue. Karena cuma ini yang bisa gue lakuin gitu. Ada terus di samping lo, sampai lo berpaling dari dunia dan lo ngeliat gue seorang. Kenapa sih gue gak jatuh cinta sama Dimas aja? Kenapa harus sama Rizky? Kalau sama Dimas, sepertinya segala sesuatu jadi lebih mudah. Oh, Hai, kok kamu belum berangkat? Kamu gak kuliah? Kuliah kok, Mah. Kenapa kamu sakit? Enggak, Mah. Aku kecapean aja. Ya udah, kalau kamu nggak mau kuliah hari ini, kamu santai aja di rumah ya. Aku berharap semua yang terjadi kemarin itu hanya mimpi. Tapi kini aku terbangun dan harus menerima kenyataan pahit ini. Ada yang gak dapatin janjinya buat nyakitin kita nih. Apaan sih lo? Gue lagi gak minat debat sama lo. Hey, stop hurting her. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Hei, ada anak-anak. Ayo, makan yuk. Tapi kali ini bikinnya agak pedes nih. Dimas, ayo, sini. Oh iya, Tante. Bunda, Ya sayang. aku sama Dimas ada kelas pagi, jadi aku bekelin aja. Oh, gitu. Ya. Mau minum? Ya, makasih Tante. Ini Bunda. Sini. Enak nggak? Enak nggak, Ki? Ya, Tante. Udah. Ini enak. Yaudah Bunda, aku berangkat dulu ya. Ya sayang. Ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga berangkat ya, Tante. Ya. Oke. Kalian ada apa? Nggak ada apa-apa, Tante. Berhenti dulu makannya. Kamu ingat nggak? Tante pernah bilang apa sama kamu? Mulai sekarang, Tante akan jadi bundanya Rizky juga. Oh, Ki, kalau ada apa-apa, kamu cerita sama Tante. Tante akan dengerin. Ya Ki, kalau ada apa-apa, kamu cerita aja sama Bunda. Bunda aku, Bunda kamu juga kok Ki. Senyum dulu. Sini. Terima kasih, Tante. Tante
Tante udah anggap aku kayak anak sendiri. Aku mau minta maaf Tante. Soalnya akhir-akhir ini Gita jadi sering sedih karena aku. Sekarang tuh Gita benar-benar marah sama aku Tante. Dan aku nggak tahu lagi harus ngapain kali ini. Tante nggak akan ikut campur urusan kalian ya. Karena apapun bentuk masalahnya, itu adalah proses pendewasaan kalian semua. Dan Tante yakin, apapun yang Rizky lakukan, bahwa kamu punya niat baik untuk tidak bikin kita sedih lagi. Janji ya, Ki? Iya Tante. Bebep. Kunto, ngagetin aja sih. Ah, Maaf, karena aku nggak sabar mau ngasih ini nih buat kamu. ini apaan? Ini isinya hati aku yang udah aku ubah dalam bentuk lain. Ih, lucu banget. Kamu bikin sendiri? Iya, ini isinya ada 1000 kodok ini ya. Tuh. Banyak banget. Jadi ibaratnya kan aku pangeran kodok yang udah nemuin putri cantik yang aku cari-cari selama ini. Dan aku berharap sekarang pangeran kodok sama putrinya itu bakal langgeng selamanya. Itu kan tadi origami kodok yang Kak Kunto kasih ke aku kan? Ih, Kak Raisa jangan mau digombalin sama Kak Kunto. Ih. Apa sih Cika? Ih, Jadi, dulu kamu kasih ini ke Cika. belum sempet kok Beb. Dulu juga kamu kasih bunga bekas nembak Cika, kasihnya ke aku. Terus gimana dong? Supaya kamu bisa maafin aku. Gak, aku gak akan maafin. Ya udah aku berdiri di sini terus deh. Biar kamu maafin aku. Serah. Beb. Beb. Kenapa? Git, jangan dipegangin aja sepatunya. Enggak, sepatu ini boleh buat gue aja nggak? Boleh Git, tapi jangan nangis dong. Kan kasihan si Jangkung. Sayang kan kalau nggak dipakai. Padahal gue ngasihnya ke Kunto ya. Ya udah. Lo mau ngambil lagi nih sepatunya? It's good on you. Mungkin gue emang lebih cocok sama Dimas. Mungkin emang gue seharusnya melupakan keinginan gue untuk bersama dengan orang yang gue mau. Gantian dong. Ternyata Kunto kalau suka sama orang tuh suka bikin yang macem-macem deh. Contohnya? Iya, dia masa kasih aku 1000 origami kodok. Ya aku suka sih. Tapi sebelnya dia pernah ngasih itu ke orang lain. Ya aku kan ngerasa jadi kayak second choice gitu. Ya maksudnya kalau dia mau kasih ke orang lain ya udah nggak usah kasih ke aku lagi. Ya mungkin Kunto menyadari kalau orang yang lain itu kamu. Maksudnya? Ya mungkin aja emang benar Kunto itu dulu pernah buatin barang itu buat orang lain. Tapi semesta nggak mendukung karena ada orang lain yang lebih layak mendapatkan barang itu. Ya itu kamu. Iya ya. Kamu gimana sama Gita? Aku masih nyari waktu yang tepat dulu, Sa. Nah, ada yang bilang kalau kita nggak pernah punya waktu yang tepat buat nyelesain masalah, ya kita harus jadiin kapanpun itu menjadi waktu yang tepat.
Mau ngomong apa lagi? Ngapain sih? Masih ngurusin gue? Bukannya kejar Nadine aja. Jadiin sana. Udah sesuai kan? Sama harapan dan impian lo yang lo tulis tuh di time capsule. Lama-lama gue makin gak kenal sama lo gitu. 11 tahun kemarin, kemana aja? Baru tahu. Terus Ki benci sama gue. Karena dengan begitu, gue akan semakin mudah untuk ngelupain lo. Ikut gue yuk. Lu jangan duduk situ. Apaan sih? Pelit banget sih Diam. jadi orang. Lu mendingan cari bangku yang lain, oke? Daripada duduk situ. Gue saranin jangan. Gue tuh cuma mau makan doang. Gue mau makan juga. Ih. Ngomong bentar. Tadi ngapain sih ngomong gitu ke Raisa? Kesel deh. Kak Kunto, ya ampun. Ini kursinya rusak ya? Duh, pinggang aku patah deh nih. Apaan sih? Lebay banget. Ini sakit nih. Udah tadi ngomong macam-macam ke Raisa, sekarang bikin pinggang aku sakit lagi. Bantuin dong. Iya, nih tasnya nih. Berat lagi Kak Kunto. Suruh. Mana gak banyak. Kenapa, Dim? Gue masih banyak kerjaan. Git, jadi maksud lo ngambil jalan pintas tuh kayak gini. Gue gak percaya, Git. Gue tahu lo, lebih dari gue tahu diri gue sendiri. Sejujurnya, Dim, gue gak tahu lagi cara menguraikan tali persahabatan yang udah kusut dan gak jelas. Makanya, gue harus mengambil jalan pintas. Maksudnya? Dim, Nadine tuh suka sama Rizky dari dulu. Sebenarnya tuh Nadine juga terluka. Tapi dia nutupin semuanya karena dia masih nganggep lo sahabatnya yang paling dia sayang. Oh, jadi sekarang lo tuh tim Nadine dan Rizky. Ternyata seorang Dimas juga gak bisa nempatin janjinya untuk stay sama gue. Apapun keadaannya. Kunto, Cika. Apa sih? Kamu kenapa? Aku jatuh, Beb. Kok bisa? Kasian. Aku nggak ngapa-ngapain kok, tenang aja Kak. Oh iya, soal yang kemarin. Maaf ya Kak Raisa. Cika, Raisa. Udah gak usah ngerebutin aku. Kamu juga, Cik. Aku kan udah pacaran sama Raisa. Masih aja. Udah, aku mau makan dulu. Tuh kan udah ada Kak Raisa. Dah. Sakit, Beb. Yaudah yuk, sini aku yang anterin. Ih, lu tuh jadi cowok gimana sih bukannya bantuin? Cek, dari segi kemiringan dia jatuh, dia seharusnya nggak kenapa-napa sih. Ya tapi tetap aja kan lo nggak bantuin. Kalau kenapa-kenapa gimana? Seharusnya tadi dia bisa jalan sendiri ke klinik. Kayaknya dari penglihatan gue, dia tuh modus. Serah lo deh. Lu mau kemana? Mau makan, mau cari tempat lain. Ya udah di sini aja. Gue juga mau pergi kok. Oh, bagus deh. Lo kenapa, Kon? Sini duduk. Tadi dudukin bangku rusak, terus roboh bangkunya. Ada aja. Ya gitu lah, pokoknya panjang ceritanya. Git, Aku mau pesan dong. gue ke pelanggan lain dulu ya. Mas, mau pesan lagi? Git, mungkin french fries bourguignon ya? Oh, yakin Mas? Git, gue mau ngomong sama lo.
Gue lagi kerja, Roy. Nanti aja. Gun, aku mau ngomong sama Gita. Boleh kan? Boleh kok. Git, kalau mau break dulu nggak apa-apa kok. Untuk, kalau lo nyuruh untuk nggak kerja dan ngobrol, mending gue pulang aja deh. Lo ngapain? Pesen oke, Jack. Kenapa sih, Git? Gue capek. Nat, sabar ya. Sabar, Nat. Mungkin kita lagi emosi aja. Iya. Oke, Jack. Mbak Gita. Saya, Mas. Oh iya. Si Gita kenapa jadi drama queen gitu sih? Sorry ya, Dim. Gak apa-apa, Nat. Gak usah minta maaf. Gue nanti juga bakal coba ngomong sama Gita ya. Makasih ya. Itu Nadine udah pulang. Hai, Han. Halo, Ma. Ki, kok nggak bilang mau main kesini? Jadi gini loh, Han. Nanti kalau Mama pergi, kan di rumah ini cuma ada kamu sama Mbak Sari. Jadi Mama secara personal minta Rizky untuk lihat-lihat keadaan kamu di sini. Gitu. Ma, aku tuh nggak perlu dijagain. Aku tuh udah dewasa. Ya, tapi... Aduh, Ma. Udah deh. Aku mau kamar dulu. Ki duluan ya. Maaf ya, Ki. Tante pikir ini keputusan Tante yang benar, tapi ternyata... Gak apa-apa, Tante. Tapi aku akan tetap jagain Nadine kok. Ya, makasih ya, Ki. Ternyata bener ya. Cewek dan cowok itu nggak mungkin bisa sahabatan dengan akrab. Semakin kami menyinggung tentang persahabatan yang abadi selamanya, semakin aku menjadi orang yang munafik. Aku kangen Gita. Apa bisa aku kembali bersama Gita seperti dulu lagi? Han. Ma, Mama minta maaf ya soal tadi. Kamu lagi ada masalah sama Rizky. Aku sama Gita berantem, Ma. Gita udah nggak mau ngomong lagi sama aku sekarang. Nat, sabar ya. Sebenarnya aku kangen banget sama Nadine. Pasti dia sedih deh. Karena aku udah jahat sama dia. Tapi aku bingung harus ngapain. Dimas juga. Sebenarnya kasihan dia. Dia jadi kena getahnya. Kak Gita, ada Kak Dimas nih. Bilang aja aku udah tidur. Kak Dimas, kata Kak Gitanya udah tidur. Ih, Cika. Sudah. Mama berharap kamu bisa ketemu kita dan ngobrol sama dia baik-baik. Gak bisa, Ma. Aku udah nyoba dan kita bener-bener gak mau ngomong sama sekali sama aku. Kenapa ya? Apa mungkin timingnya belum tepat, Han? Namanya lagi emosi. Kadang kan orang reaksinya juga jadi gak enak. Kamu yang kepalanya masih dingin,
kamu harus berpikir jernih. Kamu harus bisa untuk ajak ngomong dia. Percaya sama mama, gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Kenapa lagi? Coklat gitu. Itu sogokan. Bukan sogokan. Gue tahu coklat itu mood booster lo kan. Gue terima coklatnya, tapi gue masih sebel sama lo. Gue tahu lo sebel sama gue tuh bukan karena gue jadi tim Nadine, tapi karena ada masalah yang lain kan, Git? Aduh, Dimas kenapa selalu bisa nebak segala hal sih? Susah nyembunyiin rahasia dari orang pinter kayak dia. Git, nyelesain masalah dengan nambah masalah yang baru itu bukan cara yang bagus. Dan gue tahu itu bukan lo banget. Rizky aja yang udah 11 tahun lebih sahabatan sama gue, tadi siang bilang kalau dia tuh gak kenal sama gue. Apalagi lo. Mungkin gue kenal lo gak selama Rizky kenal sama lo. Tapi yang gue tahu adalah lo adalah orang yang punya hati paling baik di antara semua orang yang gue kenal gitu. Nih, kamu kasihan banget. Udah makan belum ya? Ibu kamu kemana? Sian. Gerimis. Hujan lagi. Nah, sekarang kamu nggak kehujanan deh. Apa kalau aku kehujanan? Nakal kamu jangan, kamu masih kecil. Lo mau ngeles, lo mau bohong, gak bisa gitu. Karena gue adalah orang yang paling kenal lo gitu. Gue juga tahu lo nyakitin Nadine, gak ada niat, apalagi Rizky. Udah, gue capek, mau istirahat. Loh, Kak, udah selesai ngobrolnya? Udah. Kok nggak pamit ya, Maya? Maaf ya, soalnya tadi Dimas buru-buru. Ya. Bagus nih, buat acara resmi kan? Ayah sama Bunda emang mau kemana? Ayah dapat undangan sebagai dosen pembimbing keliling di beberapa universitas di Kalimantan. Perginya berapa lama ya? 2 minggu. Berarti sekalian honeymoon dong. Honeymoon. Kerja, Bunda cuma ngedampingin aja. Ya. Ya nggak apa-apa Bunda, menyelam sambil minum es tehnya. Boleh lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Gita. Waalaikumsalam. Nah Gita, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Kak Gita, mau kuliah ya? Ada kelas pagi. Ada kelas sih, tapi masih 1,5 jam lagi. Kok tumben sih jualannya pagi banget? Aku sama kakek mau pulang kampung nanti sore. Mau jenguk adenya kakek yang lagi sakit. Oh, berarti sekarang kamu lagi izin sekolah dong? Ya gimana ya Kak? Aku kan harus jualan biar bisa beli tiket bis. Iya, kalau nggak jualan nggak ada buat ongkosnya. Kalau lagi bareng Wawan sama Pak Salim, gue merasa masalah gue nggak ada papanya dengan mereka. Ya udah gini aja, aku bantuin jualannya. Asik, beneran ya Kak? Jangan, Wan. Jangan ngerepotin kita. Gak apa-apa kok Pak, mumpung aku lagi gak ada kegiatan apa-apa, jadi bisa bantuin deh. Beneran ini. Beneran? Yuk. Ya udah ya. Taruh tas dulu di sini. Mbak, Mas, beli dong buahnya. Yuk beli. Kan buat pacaran bagus. Mbak, Mas, buah-buah. Masih seger nih, baru dipetik. Nggak laku ya Kak? Ya udah, nggak apa-apa. Nanti sore laku kok Kak. Iya, dagang mah harus sabar. Biasanya begini, ada rame, ada sepi. Bentar, Mas. Ya, mau ya. Bentar ya, Wan, Pak. Oh ya.
Halo Gita Kirana Ramansyah. Ada apa? Kunto, gue boleh minta bantuan lo nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, nyari Kak Gita ya? Ada. Kita udah berangkat ke kampus naik Okejek. Kak, aku udah ngelakuin yang Kak Dimas suruh. Ternyata bener. Itu kayaknya barang-barang kenangan mereka bertiga, Kak. Ada sketchbooknya Kak Gita juga kan? Kenapa, Kak? Enggak, aku lega aja sih. Ternyata mereka dan Gita itu nggak pernah berubah. Nggak bakal pernah berubah juga. Karena kakak kamu itu hatinya emas. Walaupun dia udah berusaha kotor-kotorin pakai lumpur atau apa. Beb. Hai. Hai. Nih aku mau ngasih surprise buat kamu. Apaan? Buka dong. Ini? Iya, aku bikinin kamu origami kodok yang baru. Kan aku pangeran kodok. Tapi sekarang kodoknya putih semua. Itu melambangkan cinta pangeran kodok yang suci. Ini kamu bikin abis kita pulang dari kafe? Iya. Semalaman aku bikin sampai nggak tidur. Makasih ya, Bebep. Sama-sama. Beb, aku ke kelas dulu ya. Oke. Ya. Nanti kita makan bareng ya. Ya. Dah. Dah. Dadah, Din. Hati-hati. Iya. Happy banget, Sa. Iya. Aku sendiri juga nggak nyangka bisa ngerasa kayak gini sama Kunto. Dulu waktu sama Dimas, aku nggak pernah ngerasa senyaman ini. Sekarang aku tahu kunci hati yang bahagia itu apa. Kunci hati? Cinta itu dua arah. Kalau satu arah, nggak akan bahagia. Kayak aku sama Dimas dulu. Dan cinta itu harus dirasain dan diperjuangin. Coba aja, kalau dulu aku tuh gengsi dan nggak pernah mau ngerasain perasaan ke Kunto, pasti aku nggak akan sebahagia ini. I'm happy for Risa. Thanks, Yana. Buah-buah. Mbak, ini tulang buah yang ada di internet. Iya bener, Mas. Beli, Mas. Oh iya, jeruknya sekilo, Mbak. Jeruk. Ini. Makasih ya, Mbak. Makasih. Nih jeruk, Pon. Pisangnya. Ini ada apel, ada apel. Ya. Nah, makasih ya Mbak. Terima kasih. Buah-buah. Buah. Banyak ya, Wan, yang beli. Nih, Wan. Coba aku hitungnya. 500.000, Kek. Berarti kita bisa mudik. Ini berkat Kak Gita nih, Kek. Terima kasih ya Nagita. Dagangan Bapak jadi laris, habis semua. Iya, sama-sama Pak Salim. Makasih juga udah boleh bantuin. Ya udah kalau gitu aku berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Pak. Oh, ya. Itu ada HP bunyi, Wan. Bunyi terus, coba diangkat. Ini kayaknya HP Kak Gita nih, Kek. Aduh, kasihan. Pasti Nagita kerepotan itu nyari HP-nya.
Kek, aku minjem HP kakek dong. Iya, ditelepon aja sama Rizky ya. Ya, Kek. Halo? Halo Kak Rizky, ini aku Wawan. Ini HP Kak Gita ketinggalan di sini. Terus baterainya habis total. Aku mau nelpon ke rumahnya, nggak tahu nomornya. Oh gitu. Tapi handphonenya masih kamu bawa kan? Masih Kak. Ya udah, aku ambil aja deh ke sana. Oke Kak. Berapa, Mas? 10.000 aja. Oh, bentar. Oh, HP gue. Ya, Mas, anterin saya ke tempat yang tadi ya. Soalnya kayaknya HP saya jatuh deh. Siapa? Git. Lo gak apa-apa kan? Udah jam segini nih lo gak ada kabar. Yaudah lo kabarin gue ya. Dim. Ini handphonenya Gita. Kok ada di lo? Tadi gue ambilin. Ketinggalan di gerobaknya Pak Salim. Jangan bilang-bilang tuh dari gue. Thanks, Ki. Gak, lo punya nggak sih buku pengantar jurnalistik yang karyanya Kustadi Suhandang? Kalau nggak salah sebulan lalu sih gue punya, cuman gue jual. Kok lo jual sih? Ya kan emang jual beli buku bekas itu kerjaan gue, Cik. Gimana kalau ntar gue cek di toko gue, terus kalau gue punya ntar gue kasih ke lo. Ya udah mau. Kak, kenapa? HP aku hilang, Cik. Iya. Kok bisa ada di lo sih? Ya Kak Dimas gitu loh, mau Kak Gita nanti ada di Samudra Hindia juga dia bisa nemuin. Bye. Alhamdulillah deh, nggak jadi hilang. Makasih ya, Dim. Panas banget ya di sini ya. Duh, lupa. Gue kan harusnya masih jaim sama Dimas. Kenapa jadi kesenangan gini sih? Udah pada makan? Belum. Yaudah, waktu itu ayo kita makan. Gue yang traktir. Yes. Beneran ya? Ayo gak, kantin yuk. Let's go. Yeay. Ya, masih jaim gitu, Git. Yuk. Tiga 30 miss call, 20 voice note. Dari lo, Dim. Udah dong, udah, delete aja. Apa sih? Nggak mau, Delete nggak aja. mau. Orang gue mau dengerin nih, Mas. Kak Dimas. Kak Dimas. Ini HP ya. Kak. Buat foto. Foto. Ayo, foto berdua sama Kak Gita. Iya, Kak Dimas sama Kak Gita foto buat kenang-kenangan. Ayo dong. Ayo, 1, deket tangan. 1, 2, 3. Lagi. Dah. Oke. Gue pause ya. Loh, Dim. Ini kan Oke Jack yang nganterin gue ke kafe. Ya itu sih gue simpen biar lu save aja, Git. Kan waktu itu lo keluarnya lagi emosi. Kak, aku duluan ya. Kan mau jaga toko juga. Oke. Ah. Dah. Bye-bye. Foto sepatu yuk. Sepatu. Sini. 1, 2. Nih, gue pause ya. Kisah sepasang sepatu. Rizky sedih gak ya lihat postingan ini? Semoga dia lihat dan dia akhirnya jadian sama Nadine. Dimas nih pasti mau bawa apaan ya nih anak? Git, please. Ngapain lo di sini? Gue tahu gue salah. Kalau dengan benci gue lo jadi lebih tenang. Gue nggak akan ganggu lo lagi. Atau kita mulai lagi persahabatan kita yang udah rusak. Jadi baru.
tanpa ada tendensi apapun. Ki, sesuatu yang udah rusak, udah seharusnya dibuang. Karena itu semua nggak akan bisa diapa-apain lagi. Ma, nanti mama pergi jangan lama-lama ya. Terus kalau udah nyampe langsung kabarin Nadine. Pasti, Han. Mama pergi nggak akan lama kok. Pokoknya yang penting Mama bisa bantu dulu Papa di sana. Ya. Asal kamu baik-baik di sini. Pasti kok, Ma. Mama mesti selesai packing dulu ya. Soalnya Papa banyak titipan tuh makanan-makanan dari sini. Oke, Ma. Hai. Kamu kayaknya baru ikut yoga lagi. Iya, soalnya aku dari kemarin lagi sakit. Oke. Halo? Nat, jangan lupa ntar ada kuis ya. Oh iya, ini aku mau ke kampus kok, Sa. Iya, bye. Kamu masih kuliah ya? Iya, masih kuliah. Masa-masa kuliah itu masa-masa yang paling menyenangkan ya? Harusnya sih, Mbak. Kenapa kok? Oke, nggak semangat gitu jawabnya. Nggak tahu sih, Mbak. Kayak akhir-akhir ini banyak banget hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan rencana. Don't worry about it. Tuhan pasti punya rencana yang baik buat kamu. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Kapan-kapan kita janjian yoga bareng yuk? Boleh. Mbak namanya siapa? Oh, it's Hana. Nadine. Aku duluan ya. Oke, bye-bye. Maafin aku, Din, tapi aku harus ngelakuin ini. Nadine. Nggak ditemenin sama pacarnya? Tumben, kan biasanya kalian saling ngasih susu stroberi. Kak Gita kok ngomongnya kayak gitu sih? Sedikit, ikut sama aku. Ayo, sebentar. Mau ngomong apa lagi? Oke, Git. Aku akuin, emang aku yang salah. Aku yang gak jujur dari awal. Aku yang so baik ngorbanin perasaan aku. Dan aku yang gak buat Rizky gak jadi nembak kamu. Tapi ini semua udah terjadi. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, aku bakalan berusaha, Git. I will fight for my own happiness. Kamu tuh gak pantas buat Rizky. Jika kamu bersiap melukai seseorang yang hatinya selembut malaikat, itu berarti kamu telah siap membangunkan harimau yang sedang tidur. Kamu mungkin akan melukai dia, tapi sesungguhnya hati sendiri yang akan jauh lebih terluka. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu cinta tak bisa kau salahkan.